kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu juga karena anugerah-Mu ya Aba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami tak ada habis-habisnya untuk selalu mengucap syukur kepadamu, karena anugerah kebaikanmu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup setiap kami. Dan hari ini kembali kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Selasa 2 Juli 2024. Kita boleh bersama-sama kembali ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah onsite kemarin hari Minggu sore yang dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, luar biasa. Di atas mimbar beliau berkata semangat, 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 dan penuh dengan semangat ya. Dan kami beberapa hari boleh berbagi hidup dengan Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu ini, dan kami melihat bagaimana semangatnya yang luar biasa ya, baik di dalam kerohaniannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, waktu dan tempat untuk selanjutnya saya berikan kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, mic-nya Bu Jim. Ya, semangat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu luput dari hawa nafsu dunia. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudaraku, dari ayat yang baru kita baca ini, saudara suka atau tidak suka, kita mendapati bahwa pengaruh dari sistem dunia ini sedang terus mempengaruhi hidup kita, mencetak kehidupan hidup manusia untuk kita semakin jauh dari hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Itu yang diatur oleh dunia. Dia mencetak keberadaan kita. Dia membawa pengaruh sistem dunia ini masuk dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin jauh dari kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Saudara, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu dijelaskan bahwa kehidupan dunia yang akan datang itu dalam bentuk masa-masa yang sukar dan bakal mencetak kehidupan manusia menjadi satu pribadi yang lebih mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka berbohong, menyombongkan diri, pemfitnah, suka memberontak, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menahan, menguasai diri, gampang emosi, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, ya, dan berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Saudara, ini satu kenyataan yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa sekalipun mereka rajin beribadah, rajin ke gereja, ya, tapi ironisnya mereka tetap menjalani hidup seperti orang tidak percaya. Sebab pada dasarnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Dan Alkitab tegas mengatakan, jauhilah orang-orang semacam itu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan ilahi atau hidup yang saleh. Dan Tuhan menghendaki dalam hidup setiap kita agar kita membentuk satu kemanusiaan yang sungguh-sungguh ilahi. Tuhan ingin agar segala bentuk kemanusiaan, ya, kemanusiawian dan keduniawian ini semakin terkikis. Sebaliknya keilahian, hidup yang saleh semakin bertambah-tambah sehingga kita bukan semakin merosot, tapi kita semakin naik, level kita semakin naik dalam mengikuti Tuhan. Kita semakin dewasa, ya, bukan menjadi kristian anak-anak yang gampang menggerutu, yang gampang marah, saudara, yang gampang bersungut-sungut, ya, seperti anak kecil, tidak dikasih permen bersungut-sungut. Tapi Tuhan menghendaki bahwa kita sebaliknya hidup dalam keilahian semakin bertambah, sehingga kita tidak semakin merosot, tapi semakin naik. Dikatakan, tapi melalui kuasa ilahinya, kodrat ilahi, Tuhan telah menganugerahkan pada kita
janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya apa? Supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ada dasar kehidupan yang bersifat ilahi yang membuat kita hidup dijauhkan dari berbagai hawa nafsu dan cetakan dunia yang mengerikan. Saudara, ini ayat ini sangat menarik perhatian kita. Firman Tuhan menegaskan kuasa ilahinya itu akan membawa kita terus menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Sesungguhnya yang dimaksud kuasa ilahi adalah hidup kita yang sungguh-sungguh ada di dalam firman. Karena Yohanes 1 ayat 45 berkata, di dalam Dia firman ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ketika kita menerima firman Tuhan, kemudian kita mulai berdoa, kita mengimani firman Tuhan itu. Ada roh yang berkobar-kobar sampai muncul pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam batin kita. Maka saat itu kita sedang membangun satu atmosfer hadirat Tuhan yang membuat kita terhubung dengan keberadaan Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, juga firman yang kita perkatakan dan hidup dalam batin kita itu akan mengalirkan kehidupan ilahi yang mengandung kuasa, menjamah hidup kita, mengubahkan hidup kita. Dan itulah kuasa ilahi yang ada di dalam firman. Saudara, di saat kita terus mendoakan ayat-ayat firman yang sedang muncul oleh pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang menikmati berbagai hal. Yang pertama, kita dibawa terhubung dengan keberadaan Tuhan sendiri. Kita sedang ada di dalam realita Tuhan yang menyertai hidup kita. Maka hidup yang kita jalani sesungguhnya adalah jenis kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan hadirat Tuhan. Bukan jenis kehidupan yang duniawi atau manusiawi yang penuh dengan kesukaran dan membawa kita kepada kematian. Sebaliknya, ketika kesadaran kita akan hadirat Tuhan semakin bertambah kuat, kita mengejar, berfokus pada firman, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sebetulnya kita sedang dibawa dalam keadaan keberadaan Tuhan dan hadiratnya. Dan Allah Emmanuel itu akan menyertai hidup kita, membuat kita selalu mengalami suasana surga, kemuliaan Tuhan yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Ada roh yang berkemenangan yang selalu termanifestasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai batu-batu hidup bagi pembangunan rumah Allah. Hidup kita akan berfungsi menjadi kemah Tuhan yang mengekspresikan menjadi sebuah message yang saksi perbuatan Tuhan yang besar, ajaib. Hidup kita akan dibangkitkan menggenapi firman Tuhan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, agar kerajaan Allah sungguh-sungguh benar dan nyata di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ini akan kita bawa, kita wariskan kepada seluruh generasi keturunan kita dan juga semua orang yang ada di bumi. 2 Petrus 1:4 tadi dikatakan, dengan jalan itu ialah telah
menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Saudara, apakah kodrat ilahi? Kodrat ilahi itu adalah kodrat yang kita terima saat kita menerima Yesus, berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita secara pribadi. Tanpa kodrat ilahi, saudara, kita akan menuju kepada kebinasaan. Saat kita memutuskan untuk menerima Tuhan dan menaruh percaya kita, iman percaya kita pada Tuhan, maka kita akan beroleh anugerah keselamatan sehingga kita boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saudara, kodrat ilahi yang kita miliki tidak hanya menjadikan kita menerima berkat janji-janji Tuhan yang berharga, namun membuat kita mampu untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kita bisa menolak hawa nafsu dunia yang bisa membinasakan hidup kita. Kita bisa terlepas dari keinginan-keinginan jahat dan kita menerima sifat-sifat ilahi di dalam kehidupan kita. Saudara, minimal ada 3 hal yang dapat kita dapatkan waktu kita mendapatkan kodrat ilahi. Yang pertama, kita akan jadi anak-anak Allah. Kodrat ilahi menjadikan kita sebagai anak terang. Sebab kita lahir dari Bapa yang sudah disampaikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah dan kita menjadi anak-anak terang. Yang kedua, saudara, kita mendapatkan apa? Menjadi manusia sebagai pribadi yang sempurna. Memang saat ini mungkin kita belum bersempurna sekali, tapi kita sedang menuju diproses untuk menjadi sempurna. Kita pasti pernah mendengar bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Bapa di surga. Karena itu haruslah kita sempurna, karena Bapa di surga adalah sempurna. Yang ketiga, kita akan menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Saudara, diartikan kita mempunyai karakter Kristus. Kalau kita mempunyai karakter Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Di mana ayat itu menjelaskan bahwa kodrat ilahi menjadikan kita pelaku firman Tuhan. Sehingga kita bisa hidup dewasa rohani. Ya, sehingga kita bisa diberi kemampuan untuk tidak jatuh dalam dosa. Sehingga kita tidak jatuh bangun. Kita tidak hidup dalam kegagalan. Kita tidak hidup dalam jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa masa sih kita ini bisa luput dari dosa. Kan kita masih ada di dunia. Tapi dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita sudah menetapkan sebagai orang percaya, kita mengikuti jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada berkat janji Tuhan yang luar biasa dan sangat berharga, yaitu kita diberikan kodrat ilahi. Sehingga berkat inilah yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Karena itu berjuanglah untuk mempertahankan kodrat ilahi dalam hidup kita. Agar hidup kita semakin naik, semakin naik. Kita harus mengerti, saudara, tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi ini.
Kita dipanggil, dipilih dengan tujuan yang jelas untuk berdampak bagi sesama. Saudara, ada satu perkataan, sedikit orang yang dipilih. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Tetapi banyak orang yang memilih untuk tidak dipilih. Saudara, agar hidup kita bisa berdampak, maka kita harus berani meninggalkan cara-cara dunia, tidak kompromi dengan hal-hal dunia, dan sungguh-sungguh bersedia mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Saudara, di dalam dampak panggilan Tuhan, di dalam 2 Petrus 1 ini dikatakan, kita menjadi orang hidup saleh. Hidup saleh artinya hidup yang kudus, terpisah dari sistem dunia, terpisah dari hawa nafsu kedagingan, terpisah dari cara-cara iblis. Orang yang hidup saleh itu memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya dan hidupnya menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan juga bukan cuma kita dengar dan hilang begitu saja. Tetapi firman yang kita dengar masuk dalam hati kita dan kita lakukan, kita menghidupi firman. Saudara, jika kita belum mau memisahkan diri dari sistem dunia, dari hawa nafsu daging, dengan cara-cara iblis, berarti kita sedang memilih untuk tidak dipilih. Dan orang yang hidupnya saleh memiliki mental sang raja, tapi memiliki hati seorang hamba. Tidak kompromi dengan hal-hal dunia. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita janji yang luar biasa. Yang kita kejar itu apa? Karakter ilahi. Iman dan karakter ilahi. Warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi penerus kita. Saudara, apakah yang saudara pikirkan saat ini? Apakah yang akan saudara wariskan kepada anak cucu generasi saudara? Saudara, biarlah kita mewariskan karakter ilahi. Hal yang sangat berharga, warisan yang terbaik. Saudara, seorang yang mengejar karakter ilahi akan mempunyai kekuatan untuk menjalani proses kehidupan. Saudara, proses dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Satu perjalanan yang sangat kadang-kadang mengerikan. Di kanan kiri kita ada tawaran yang mengerikan. Yang harus kita pilih. Saudara, tapi kalau kita ada dalam kodrat ilahi, saudara, kita bisa mampu memilih jalan yang terbaik. Sehingga akhirnya perjalanan hidup kita bukan perjalanan hidup yang sia-sia, yang hidup dalam nafsu daging dan nafsu dunia. Tapi kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Saudara, kalau kita hidup kita sia-sia, kita memilih jalan-jalan iblis, kita memilih jalan-jalan dunia, saudara berhati-hati. Satu saat kita dipanggil oleh Tuhan, berhadapan Tuhan, kita harus membayar semua harga yang kita lakukan selama kita ada di bumi. Saudara, ini saudara kita tahu, di dalam dunia, hidup di dalam dunia akan memiliki kekhawatiran. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir. Dunia boleh tergoncangkan, tapi hidup kita tidak akan tergoncangkan. Sekalipun keadaan kita ada dalam tantangan, masa-masa sulit di dalam dunia ini. Tapi kita tahu ada Tuhan di balik semua kehidupan kita. Kita punya iman yang teguh. Oleh karena itu, saudara, dikatakan
Kita harus mempunyai menambahkan iman kita kepada kebajikan. Kebajikan akan pengetahuan, pengetahuan akan penguasaan diri, akan ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, kesalehan dikatakan kasih pada saudara-saudara. Terus ada peningkatan. Mengapa iman kita seorang berbeda dengan satu yang lain? Iman A beda dengan iman B. Karena ada orang yang mau melatih imannya dan ada orang yang tidak mau melatih imannya. Kita tidak mungkin bisa melatih iman kita di dalam kehidupan lingkungan yang nyaman. Satu-satunya cara untuk melatih iman kita adalah dengan kita menerima tantangan. Dan kita percaya di balik tantangan ada kemenangan. Saudara, biarlah kita mau berjalan sungguh-sungguh sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, jangan malas menghidupi firman Tuhan. Karena orang yang malas tidak bisa mengubah dunia. Saudara, hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, firman Tuhan katakan. Semuanya itu kodrat ilahi. Firman Tuhan tidak mempunyai pengejaran akan mencari Tuhan. Tidak memiliki semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan kita menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosanya sudah dihapuskan. Saudara, ayo bersungguh-sungguhlah supaya panggilan kita tetap teguh. Sebab kalau kita melakukannya, maka kita tidak pernah bisa tersandung. Amin. Tuhan, saat ini hamba berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom dan yang mendengarkan firman ini. Biarlah kita pagi hari ini menerima kodrat ilahi. Janji Tuhan yang luar biasa, yang sangat berharga. Untuk kita bawa di dalam menempuh perjalanan hidup kita yang singkat di atas bumi ini. Dan kita akan memilih jalan-jalan hidup yang benar. Jalan-jalan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan jalan-jalan yang ditawarkan oleh iblis. Rambu-rambu iblis yang ada di sekeliling kita. Tapi kita mau menjalani hidup di dalam rambu-rambu jalannya Tuhan. Sehingga kalau kita menjalani semuanya ini, saudara, kita memiliki semua ini, kita percaya kita menjadi orang yang bukan buta dan picik. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Iman kita semakin naik. Pengharapan kita semakin teguh. Dan kita percaya hidup kita tidak akan tersandung. Tapi hidup kita semakin naik dari satu level kepada level yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.